Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Project Citizen dari tugas mata kuliah kewarganegaraan. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada Atika Lailatul dengan NPM 20092, ada Adenoval NPM 20096, Fadila Ardiansyah NPM 20097, Ahmad Permadi NPM 20107, dan Nilam Sekar NPM 20126. Untuk tugas Project Citizen ini, kami dari kelompok 3 mengangkat tema yaitu upaya menghilangkan sikap menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau yang disebut dengan Machiavellianisme. Sebelum pembahasan lebih jauh, kelompok kami telah melakukan serangkaian langkah-langkah seperti yang kami tampilkan di layar. Dan yang pertama yaitu melakukan identifikasi masalah, yaitu dengan diskusi kelompok. Kemudian penentuan topik bahasan dilakukan dengan penjaringan pendapat melalui Google Form. Dan kemudian kami kembangkan lagi informasi yang ada melalui jurnal dan diskusi kelompok. Dan kami bentuk karya dari diskusi kami berupa makalah dan video kreator yang sedang kami lakukan saat ini. Kemudian yang pertama identifikasi masalah dalam diskusi secara online menggunakan platform Meet atau Google Meet. Dalam diskusi tersebut, kami menentukan 10 contoh masalah yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Setelah mengidentifikasi masalah, kami menentukan topik bahasan. Kelompok kami membuat kuesioner yang bertujuan untuk menjaring pendapat mahasiswa tentang permasalahan yang telah kami diskusikan. Dari permasalahan yang telah kami berikan, didapatkan 3 permasalahan yang mendapatkan suara terbanyak. Ini adalah tabel dari 10 permasalahan yang kami sediakan, dan juga terdapat jumlah suara yang mengisi kuesioner kami. Proses selanjutnya itu kami melakukan penjaringan kembali untuk menganalisa permasalahan yang akan kami angkat menjadi topik bahasan, di mana dari beberapa topik bahasan tadi kita dapatkan 3 topik yang teratas, yakni yang pertama ada tidak dapat menentukan skala prioritas, hanya mementingkan kesenangan pribadi dengan lingkup masalahnya tindakan yang tidak bijaksana. Lalu yang kedua ada tidak jujur dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dengan lingkup masalahnya tidak memiliki integritas pribadi, dan juga yang terakhir ada sulit mengakui kesalahan dengan lingkup masalahnya tinggi hati. Berdasarkan penjaringan yang kami lakukan tersebut, permasalahan yang akan kami bahas yakni tidak jujur dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dengan perolehan survei jumlah suara terbanyak, yakni sebanyak 24 dari jumlah total suara sebanyak 69. Untuk hal-hal yang melatar belakangi mengapa kelompok kami mengangkat tema tersebut adalah akhir-akhir ini masalah kehidupan dan yang dialami oleh beberapa orang itu semakin kompleks. Masalah yang dihadapi pun bukanlah permasalahan yang berkutat dengan keterkaitan antara orang lain dalam menyelesaikannya. Masalah maraknya praktik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan sangat erat dengan sesuatu yang negatif. Dilihat dari segi manapun, menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan akan tetap memiliki arti yang negatif. Sebagai warga negara dan juga generasi penerus bangsa, seharusnya
kita memiliki pola pikir yang sehat dan berdasarkan pada rasionalisme. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat tema upaya menghilangkan budaya penghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan dengan maksud menyampaikan beberapa gagasan mengenai maraknya praktik budaya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ini, dan berikut akan dijelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut oleh rekan-rekan saya. Sebelum membahas tentang bagaimana upaya untuk menghilangkan praktik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu, alangkah lebih baiknya kita untuk mengenali lebih awal dan lebih dalam lagi mengenai apa itu praktik yang mendasari tentang menghalalkan segala cara dan apa-apa yang merupakan bentuk dari praktik ini. Jadi karena kami membatasi pembahasan masalah dari kelompok kami ini pada lingkup remaja. Jadi untuk pembahasan berikutnya akan berputar atau sekitar pada kehidupan remaja. Yang pertama adalah adanya dark trial personality. Dark trial personality ini adalah sebuah sikap atau kepribadian yang terjadi 3 sikap seperti yang ada di layar, yaitu ada narsisme, psikopat, dan machiavellianisme. Jadi untuk ketiga kepribadian atau sikap ini memiliki dampak negatif pada diri sendiri dan lingkungan. Apa hubungannya dengan menghalalkan segala cara? Biasanya banyak orang melakukan atau memunculkan sikap dari dark trial personality ini untuk mencapai tujuannya secara khusus dan merugikan banyak orang. Biasanya dengan contoh narsisme, untuk narsisme sendiri ini bisa diartikan secara garis besar yaitu memandang diri sendiri lebih dari orang lain. Jadi secara tidak langsung kita akan merendahkan orang lain walaupun kita belum tahu seberapa penting atau seberapa tinggi kualitas dari orang tersebut. Kemudian untuk sikap yang kedua yaitu adanya psikopat, di mana pihak yang memiliki sikap dari psikopat ini akan apatis dan cenderung tidak acuh pada lingkungannya. Jadi seakan-akan orang lain ini tidak pantas untuk dilihat begitu. Kemudian untuk sikap machiavellianisme ini sangat merugikan sekali dan kami jadikan sebagai topik bahasan utama karena pada sifat machiavellianisme ini pihak yang memiliki sifat ini akan cenderung memanipulasi ketika berkomunikasi sehingga pihak lainnya akan dirugikan dikarenakan pihak yang melakukan sifat machiavellianisme ini akan melakukan serangkaian cara agar mendapatkan tujuannya dengan cara memanipulasi ketika berbicara dan ataupun kegiatan lainnya yang membuat lawan bicaranya atau lingkungannya mengalami dampak negatif dari sikap yang mereka lakukan. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Machiavellianisme merujuk kepada kecenderungan untuk memanipulasi orang lain. Teori ini dikemukakan oleh peneliti Lyons pada 2019. Traits Machiavellianisme dapat dicirikan beberapa karakteristik yang terdiri dari 3 hal yang berkaitan. Yang pertama, yaitu ketika berkomunikasi dan berurusan dengan orang lain, traits ini suka melakukan tindakan manipulatif. Yang kedua, berpandangan dengan sinis terhadap sifat bawaan manusia, serta yang ketiga, berpandangan bahwa mencari keuntungan terlepas melampaui prinsip-prinsip hidup. Beberapa hal yang biasa dilakukan oleh pelajar yang memiliki sifat Machiavellianisme antara lain ada 3 hal. Yang pertama, kecenderungan untuk bersikap berbohong. Yang kedua, mencontek. Dan yang ketiga, ada perundungan. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah berbohong. Banyak definisi yang dijelaskan mengenai kebohongan. Gambaran umumnya, kebohongan itu mengarah pada adanya penyampaian informasi yang tidak benar.
Krauss dalam Fritz pada tahun 2001 menyatakan, kebohongan sebagai suatu aksi yang bertujuan untuk membangun pemahaman pada orang lain, padahal pemahaman yang dibentuknya adalah salah. Michels dalam Fritz tahun 2001 memberikan definisi bahwa kebohongan sebagai sebuah komunikasi yang palsu yang mengarah pada keuntungan buat pelakunya. Kecenderungan kedua yang dilakukan oleh pelajar yaitu mencontek. Perilaku mencontek adalah perilaku yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan dan hampir lakukannya. Peristiwa ini adalah perilaku yang salah, tetapi ada kecenderungan semakin ditolerir oleh masyarakat kita. Masyarakat memandang bahwa pelajar yang mencontek adalah sesuatu yang wajar. Siswa yang melakukan tindakan kebohongan akademik cenderung akan berbohong di tempat kerja, dan kenyataannya fenomena mencontek lebih serius daripada pandangan umum. Kemudian untuk tindakan menghalalkan segala cara, contoh berikutnya yaitu adanya perundungan. Perundungan bisa diartikan sebagai kegiatan bullying. Perundungan adalah perilaku agresif yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain. Hal ini terjadi secara berulang-ulang dari waktu ke waktu dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga orang yang lebih kuat atau kelompok tertentu dapat mengganggu individu atau kelompok yang kurang kuat. Perilaku agresif ini berisi ketidakseimbangan kekuasaan baik secara fisik atau secara psikologis. Perundungan dunia maya adalah perilaku perundungan yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti email, telepon, seluler, Instagram, messaging, atau jaringan word lainnya. Pada saat ini, ketika banyak remaja yang mulai mengenal tentang teknologi, tentunya perundungan secara online banyak didapatkan beberapa pelajar ataupun mahasiswa yang memiliki kekurangan baik secara fisik maupun secara mental dari teman-teman atau lingkungan sekitar. Dampak dari maraknya praktik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu, yang pertama itu dikucilkan, yang kedua digunjing, yang ketiga dimusuhi oleh beberapa pihak, yang keempat membuat orang-orang di sekitar kita merasa kesal, dan yang kelima yaitu orang-orang akan apatis dengan tipe-tipe orang yang seperti ini. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi maraknya praktik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu ada sebagai berikut. Upaya dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik menghalalkan segala cara itu harus dilakukan. Secara garis besar, upaya untuk menghilangkan sikap menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan tertentu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dari diri sendiri dan yang kedua dari lingkungan sekitar. Yang pertama adalah kontrol diri atau dari diri sendiri. Menurut Teknik et al. 2004, kontrol diri adalah kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah respon di dalam diri seseorang, serta untuk menekan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari tindakan menyimpang. Yang kedua yaitu kontrol lingkungan atau dari lingkungan sekitar. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama memberikan wejangan-wejangan mengenai setiap usaha yang harus dan tidak untuk dilakukan oleh setiap individu. Yang kedua, memberikan pandangan dan pola pikir yang sehat mengenai pola pemikiran yang sesuai logika dan rasional. Dan yang ketiga, membantu perjuangan seseorang ketika ingin mengejar sesuatu agar merasa terbantu. Dari beberapa penjelasan, maka kita dapat menarik kesimpulan di sini bahwa adanya praktik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Bentuk dari praktik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu, diantaranya adalah dengan berbohong, menyontek, perundungan, dan adanya aksi-aksi dalam bentuk black pride personality yang timbul pada setiap diri individu, khususnya para remaja-remaja saat ini.
Untuk saran dari upaya penegakan untuk menghindari adanya praktik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu, tentunya harus dibuka atau diadakan sebuah kegiatan kontrol diri baik dari lingkungan sekitar maupun diri sendiri secara berkesinambungan. Karena permasalahan ini adalah permasalahan pada pola pikir atau mindset seseorang. Jadi apabila hanya dilakukan pada awal atau saat kegiatan dimulai dan tanpa ada kegiatan yang diikuti ke depannya, maka saya rasa dan kami rasa semuanya kegiatan kontrol tersebut akan sia-sia pada akhirnya nanti. Jadi diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari diri sini maupun lingkungan sekitar, untuk menghilangkan adanya praktik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu. Kami rasa cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan untuk presentasi dari kelompok kami ini. Apabila ada salah-salah kata ataupun kendala teknis lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.